Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandini, NIM 20121111059, kelas Agroteknologi 1B. Yang terhormat Bapak Deki Antara selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum negara. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita perlu tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum dan apa sih pengertian dari Pancasila itu sendiri? Nah, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan pengertian dari Pancasila, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila, yaitu asas atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila adalah seperangkat rumusan dan pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip cita hukum nasional, yaitu melindungi semua unsur bangsa atau nation demi keutuhan, mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. Selanjutnya, sistem norma hukum. Kehidupan bernegara ternyata tidak hanya membutuhkan norma moral atau etik, tetapi juga butuh norma hukum. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat atau objektif terhadap warga negara. Norma hukum membentuk sistem hukum yang berjenjang dan hierarkis serta berlapis, yaitu dari norma hukum tertinggi sampai dengan norma hukum yang terendah. Norma hukum yang di atas menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Sedangkan norma hukum di bawah bersumber dan isinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Nah, menurut teori Hans Kelsen yang kemudian diteruskan oleh Hans Namiasky, selain berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum itu dari suatu negara juga berkelompok-kelompok, yaitu terdapat stand fundamental norm sebagai norma fundamental negara, selanjutnya Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau pokok negara, Formel Gesetz, undang-undang formal, dan kemudian Verordning dan Autonom Satzung atau aturan pelaksanaan dan otonom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan norma fundamental negara? Norma fundamental negara merupakan norma hukum tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma hukum yang lebih tinggi, tetapi ditetapkan lebih dulu oleh suatu negara. Isi dari stat fundamental norm itu sendiri ialah norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar negara. Ia menjadi syarat berlakunya konstitusi. Berikut dapat kita lihat gambar dari lapisan norma hukum di negara Indonesia. Dalam lapisan yang paling atas dapat kita lihat terdapat norma fundamental negara, yaitu Pancasila, dilanjutkan dengan Undang-Undang 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara, kemudian undang-undang atau perpu sebagai undang-undang formal, dan dilanjutkan dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah sebagai aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Kedudukan Pancasila dalam jenjang norma hukum. Pancasila dalam jenjang norma hukum di Indonesia berkedudukan sebagai stat fundamental norm. Pancasila juga sebagai sumber bagi pembentukan norma hukum di bawahnya. Karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka dapat dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah fundamental negara, sedangkan Pancasila merupakan unsur dari pokok
kaidah fundamental negara. Nah, di Indonesia norma tertinggi ini adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila sebagai sumber hukum negara dapat disebut sebagai norma tertinggi, stat fundamental norm, norma pertama, cita hukum, dan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai sumber hukum negara. Makna dari Pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia ialah seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai atau dijadikan sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum material. Menurut teori jenjang norma, Pancasila adalah Bung Karno. Lalu alasan Pancasila dijadikan sumber dari segala hukum di Indonesia, yaitu norma hukum atau pokok kaidah fundamental mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk dengan perkataan lain. Selanjutnya, Pancasila itu bersifat mengikat dan memaksa, lalu merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, penuangan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana sih Pancasila sebagai sumber hukum material dan kaidah penuntun di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal di Indonesia? Dapat kita lihat penuangannya dalam Undang-Undang 1945 dan penuangannya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila dalam penuangannya di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hukum harus memelihara integrasi bangsa, baik secara ideologis maupun teritorialis. Dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. Hukum harus membuka jalan, bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Selanjutnya, hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragama di antara para warganya dan menjamin agar tak seorang pun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut. Dalam pasal 29 dan 28. Selanjutnya, penuangan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ada instrumen politik dan hukum untuk mengawal agar isi peraturan perundang-undangan selalu sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, instrumen ini berupa keharusan pembuatan peraturan perundang-undangan agar selalu cermat dan kemudian masih dapat diuji lagi melalui review, baik melalui judicial review, legislative review, dan executive review. Nah, berikutnya dapat kita lihat tata urutan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966, TAP MPR nomor 3 MPR 2000, ataupun UU nomor 10 tahun 2004. Selanjutnya, perundang-undangan yang terkait Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang menjelaskan bahwa Pancasila ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kemudian, ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 pasal 1 ayat 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Kemudian, UU nomor 10 tahun 2004 pasal 2
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.